Halo sahabat YouTube, selamat datang di Dapur Rinrin. Nah, sebelum menyaksikan video resep-resep apa saja sih yang suka saya masak untuk keluarga, tolong di-subscribe dulu ya YouTube channel Dapur Rinrin dan juga diklik gambar lonceng notifikasinya supaya sahabat semua dapat notifikasi kalau saya mengeluarkan resep-resep terbaru nantinya. Juga jangan lupa untuk di-like dan komen ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat YouTube semua. Selamat menyaksikan. Hari ini saya mau masak galantin ala dapur Rinrin. Kita lihat yuk bahan-bahannya. Tahap pertama yang saya akan buat adalah adonan galantinnya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Daging ayam cincangnya kita beri 1 butir telur ayam. Langkah selanjutnya kita tambahkan biji pala. Sedikit saja ya, secukupnya. Langkah selanjutnya kita tambahkan kecap manis. Tahap selanjutnya kita akan memberikan rasa pada adonan galantinnya. Di sini saya pakai kaldu ayam bubuk, lada putih bubuk secukupnya, gula pasir, garam secukupnya ya. Lalu kita aduk semuanya merata. Dan jangan lupa dicicip rasanya. Rasa yang ingin dicapai adalah cenderung manis, gurih, asinnya tidak terlalu main ya di sini ya. Nah, sekarang setelah semuanya tercampur rata, kita akan campurkan tepung rotinya. Di sini saya sudah cuci tangan supaya lebih mudah untuk meratakannya. Maka kita akan mengaduknya menggunakan tangan. Setelah selesai, adonan galantinnya kita aduk merata. Di sini saya lalu timbang ulang dan saya bagi 4 rata ya. Dan untuk menggulung adonannya, di sini kita memerlukan kertas roti seperti ini. Diusahakan jangan sampai retak ya. Lalu saya akan gulung seperti permen. Seperti ini. Saya selesaikan dulu sisanya. Lalu selanjutnya kita akan kukus adonan galantin ini. Setelah adonan galantinnya selesai kita gulung semuanya, kita mempersiapkan untuk sayur wortel dan buncisnya yang nanti akan kita kukus bersamaan dengan gulungan galantin tersebut. Di sini saya gunakan buncis dan saya hanya belah menjadi 3 bagian. Nah, untuk wortelnya saya akan potong menjadi seperti ini ya. Di sini saya potong bagi 3 dulu. Selesai. Nah, sekarang untuk wortel dan galantin ini akan kita kukus bersamaan ya. Masuk ke tahap pengukusan. Gulungan galantin dan sayurnya saya kukus berbarengan, tetapi untuk gulungan galantinnya saya taruh di wadah terpisah ya, wadah berjaring. Tujuannya supaya
air dari wortel atau buncisnya nanti tidak mengenai atau mengotori dari kertas gulungan galantinnya. Wortel dan buncis kita akan kukus selama 15 menit dan untuk galantinnya selama 1 jam. Waktu mengukus setelah air mendidih ya dihitungnya. Nah, sekarang kita masuk ya ke tahapan pembuatan saus galantinnya. Untuk pertama-tama, saya akan buat dulu larutan pengentalnya, yaitu 2 sendok makan tepung maizena, lalu kita aduk rata ya. Tahap yang selanjutnya, saya akan memotong bawang bombaynya. Bawang bombay ini akan saya bagi menjadi 3/4 dan 1/4. Yang 1/4 bagian saya akan tumis bersama bawang putihnya. Tetapi yang 3/4 bagiannya akan saya masukkan terakhir di saat sausnya sudah menjelang matang. Jadi nanti masih garing bawang bombaynya. Yang 1/4 ini akan saya cincang halus. Dan yang sisanya 3/4 bagian akan saya potong panjang. Sementara untuk bawang putihnya akan saya cincang halus. Bawang-bawangnya sudah siap semua ya. Sekarang kita masuk proses pemasakan. Setelah kuali panas, kita masukkan mentega sekitar 1,5 sendok makan. Lanjut kita masukkan cincangan bawang bombay dan bawang putih dan kita akan tumis sampai harum dan setengah matang. Selanjutnya kita masukkan saus tomat. Lalu saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Lalu saya tambahkan gula. Kita tambahkan garam. Garamnya sesuai selera ya. Kita beri kaldu ayam bubuk. Lada putih sesuai selera. Kita lanjut dengan kecap manis dan setelah itu kita akan cek kembali rasanya sesuai dengan yang kita inginkan ya, yaitu agak asin tapi lebih cenderung manis. Kita masukkan larutan maizenanya sesuai dengan selera kekentalannya. Kita masukkan bawang bombay yang tadi kita iris panjang setelah sausnya mengental dan matang betul. Nah, di sini kita aduk-aduknya sebentar saja supaya nanti bawang bombaynya tetap garing ya. Dan setelah itu bisa kita taruh di mangkuk tuang ya. Sausnya sudah selesai. Galantin yang sudah kita kukus kita tiriskan dan biasanya kita angin-anginkan dulu sampai suhunya sudah tidak panas lagi ya atau dingin ya. Setelah dingin, galantinnya kita bisa buka ya. Nah, setelah kita buka semua kertas rotinya, ini dia galantinnya. Cantik ya. Nah, di sini ada 2 versi untuk tahap penggorengan. Beberapa ada yang suka lebih garing hasil gorengannya. Jadi, setiap irisan itu benar-benar tergoreng seluruh bagiannya ya. Nah, kalau mau seperti itu, caranya berarti diiris dulu baru digoreng.
ya. Tetapi kebetulan di keluarga kami sukanya digoreng dulu baru nanti diiris-iris. Jadi masih ada kayak yang bagian lembut-lembutnya ya, hanya pinggirannya saja yang garing. Setelah minyak 3/4 mendidih, kita masukkan galantinnya. Lalu kita putar-putar seperti ini ya, dan kita kecilkan apinya supaya kulit depannya tetap bagus dan matang, bagian dalamnya juga tetap matang, jadi tidak ada yang gosong. Setelah sekeliling galantin sudah tergoreng dengan cantik ya warnanya, kita bisa angkat dan tiriskan dan akan segera kita sajikan ya. Nah, setelah ini tadi sudah kita goreng garing, sekarang akan kita iris-iris ya. Ya, kita lihat. Cantik ya. Dia padat, rapet, dan mateng ya. Dalam dan luarnya sudah matang. Ya, ini dia galantin ala dapur Rinrin. Rasanya mantep banget. Dimakan dengan sayur yang tadi kita kukus, dengan wortel dan buncisnya, pas banget. Dan juga disiram dengan saus galantinnya ya. Dimakan dengan nasi hangat, apalagi kalau disajikan pada waktu dinner untuk keluarga. Pas banget. Jadi, jangan lupa ya, masak dan sajikan untuk keluarga di rumah. Dan nantikan juga resep-resep dari dapur Rinrin selanjutnya. Sampai ketemu lagi. God bless you all.